Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya semua hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ketua kelas silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melakukan praktek pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih banyak. Selanjutnya, Ibu akan menanyakan siapa yang tidak hadir hari ini. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Iya, hadir semua. Bagus ya. Jadi jangan sampai tidak hadir. Jadi hari ini materinya sangat seru. Kalau ketinggalan itu sangat rugi sekali. Bagus hadir semuanya. Kemudian ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Ada yang tahu? Asam basa. Asam basa. Pernah mendengar sebelumnya tentang asam basa? Pernah. Di mana? Di SMP ya, sudah pernah di SMP. Apakah kalian tahu apa contoh bahan yang bersifat asam? Oke. Apa lagi? Jeruk nipis. Ada lagi? Deterjen. Jadi itu bahasa deterjen apa? Asam Jawa ya. Basa lagi kan basa asam beda ya. Kalau basa itu ada yang tahu contohnya? Deterjen, sabun. Apa lagi? Garam masuk asam atau basa? Menurut kalian? Nah, masih tidak tahu ya. Jadi kita hari ini ada kegiatan percobaan. Kita ingin menyelidiki sifat asam basa larutan. Ngecek asam basa langsung dirasa. Dirasa dulu misalnya. Oh, kalau asam langsung dicicipi. Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Yang bilang boleh kenapa kira-kira? Tergantung apa? Tergantung bahannya. Kalau misalnya makanan bisa dirasa. Kalau misalnya di selain makanan bisa dicicipi tidak? Tidak. Kira-kira kenapa? Ya takut beracun atau korosif atau merusak jaringan kulit itu korosif. Gimana cara kita mengetahui asam basa tadi selain mencicipi? Pakai apa kira-kira? Mulai praktek, oke. Nah di sini kita praktek ada hubungannya dengan menyelidiki sifat tadi. Ada bahan namanya indikator. Nah untuk menyelidikinya kita perlu bahan yang namanya indikator. Nah tadi tidak boleh langsung dirasa, jadi kita cek pakai indikator. Kebetulan hari ini indikator yang kita pakai itu indikator universal. Nah ini namanya indikator universal untuk mengecek pH. Ada macam-macam warnanya dari pH 1 sampai 14 seperti itu. Nah nanti kalian lakukan percobaan ya. Yang pertama setelah melakukan percobaan dan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat menyelidiki sifat larutan bersifat asam menggunakan indikator universal dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan percobaan dan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat menyelidiki larutan yang bersifat basa menggunakan indikator universal dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan dan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat menunjukkan sifat asam basa larutan dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan percobaan dan diskusi, peserta didik dapat menyajikan data hasil percobaan penentuan sifat asam basa larutan menggunakan indikator universal dengan benar. Ini kira-kira itu gambar apa? Ada yang tahu?
apa? Lambung. Sakit asam lambung itu istilah kerennya apa? Mah. Ada yang menderita sakit mah di sini? Ada ya. Nah, kira-kira pernah minum obat mah? Sering? Sering. Nah, di sini coba kalian perhatikan gambar. Kira-kira dari gambar ini apa yang bisa kalian tangkap? Apa reaksi setelah minum obat? Ada lagi yang lain? Coba. Kandungan obatnya apa saja? Dengan kombinasi antisintetik siatikon, cepat mendadak sembuh sakit mah. Polisi lega, banyak rejek. Nah itu dari situ apakah ada yang bisa? Kira-kira kenapa? Apa saja bahan yang ada di dalam obat mah tadi kira-kira? Magnesium hidroksida, aluminium hidroksida. Ada yang bersifat basah tidak di obat itu? Atau asam? Ada yang sudah membaca teori asam basa? Nah, jadi teori asam basa itu ada yang menurut Arrhenius kalau asam itu mengandung H+, kalau basa mengandung OH. Ya, asamin. Kira-kira aluminium hidroksida itu asam atau basa? Kan kita nih mah, karena apa penyebabnya? Asam lambung naik. Berarti supaya asam lambungnya bisa dicegah atau dinetral, kita harus minum obat yang sifatnya basa. Betul sekali, makanya diberi obat mah yang ada hidroksidanya tadi. Itu. Nah, ada pH. Pernah dengar atau pernah membaca? Nah, apa kira-kira pH? Asam terbesar. Oke. Nanti kalian cek pH itu berapa. Kalau asam berapa pH-nya? Kalau disebut basa berarti pH-nya berapa? Kayak gitu. Kalau netral pH-nya berapa? Gitu. Ibu minta membentuk kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4. Nanti Ibu membagikan LKPD. Jadi di sini ada petunjuk prakteknya. Kalian baca dan lakukan percobaan untuk menyelidiki sifat asam basa. Silakan dibaca LKPD-nya. Yang di depan. Setelah itu lakukanlah percobaan untuk menyelidiki sifat asam basa lautan. Ya, silakan dibaca dulu ya. Waktu mengerjakan LKPD-nya 40 menit. Langsung ditulis pengematannya berapa, pH-nya berapa. Halnya 5 sendok. Baca ini apa dibuat. Jangan lupa menulis labelnya, jangan sampai tertukar. Nomor 12. Kayaknya 14 deh. 13. Itu 13. Itu sih 14 coy. 14 lah. Mirip ya udah. Violet 12 ya. ini Pak, ini Jangan lupa menulis labelnya. 3 atau 4? 3 loh. 3. 4. empat kan? 4. Bawa 3 masih kemerahan. 5 kuning. Iya. 4 nih. 4 asam kuning.
garam. Lihat pH-nya berapa. Warnanya tadi apa? Dicatat warnanya, warna kertas indikatornya. Warna kertas indikator. Apa tadi yang 3 itu warna apa kira-kira? Oh. Coba dicek lagi apanya kalau di komputer. Coba dicek lagi. Lumayan. Coba di tiga loren. Sudah semua? Depan Raisa dan Mutiara. Silakan hasil kalian. Satu, saya bernama Raisya dan Mutiara. Kami ingin mempresentasikan uji coba indikator universal. Yang pertama adalah air mineral. Sebelum dicelupkan dia berwarna kuning dan setelah dicelupkan berwarna jingga dengan pH 7 yaitu netral. Kapur sebelum dicelupkan berwarna kuning dan setelah dicelupkan warna ungu dengan pH 12 dengan sifat larutan basa kuat dan jeruk nipis dengan pH 3 bersifat asam lemak. Kesimpulannya adalah larutan yang bersifat asam adalah jeruk nipis dan cuka dengan pH larutan di bawah 7. Kemudian yang bersifat basa adalah kapur dan deterjen dengan pH larutan di atas 7. Larutan yang bersifat netral adalah air mineral dan garam dengan pH 7. Saya dari kelompok kedua ingin bertanya, senyawa asam apa yang ada pada larutan jeruk nipis? Dari kelompok kedua ingin bertanya, senyawa basa apa yang ada pada larutan kapur? Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Asam yang ada pada larutan jeruk nipis adalah asam citrat. Jawaban yang kedua adalah basa yang ada di dalam larutan kapur ini adalah kalsium hidroksida atau Sudah jelas atau belum? Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan presentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Siti Rahmatila, kemudian Gabriela Agusta Putri, Deca Yolandari dan Relawati. Di sini kami akan mempresentasikan asam dan basa dari larutan yang sudah kami lakukan percobaan. Yang pertama, perubahan warna indikator universal berdasarkan rentang pH. Jika pH kurang dari 3, asamnya kuat, kemudian kertas berwarna merah. Jika pH-nya sebesar 3 sampai 6, asamnya lemah, kertas berwarna jingga atau kuning. Kemudian jika pH sebesar 7, kemudian berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, yang pertama jenis larutan air mineral. Sebelum dicelupkan ke air, warna kertas berwarna kuning, tetapi setelah dicelupkan berwarna hijau dengan pH sebesar 7. Sifat larutannya netral. Larutan jeruk nipis. Sebelum dicelupkan kertas berwarna kuning, setelah dicelupkan kertas berwarna oranye dengan pH sebesar 4. Sifat larutannya itu asam lemak. Larutan yang bersifat asam yaitu jeruk nipis dan cuka. Larutan yang bersifat basa yaitu deterjen dan kapur. Larutan yang bersifat netral air mineral dan garam. Kemudian apa yang harus dilakukan agar permasalahan mengenai sakit perut yang diakibatkan sakit mah dapat dicegah, yaitu yang pertama menghindari makanan yang mengandung asam dan yang kedua mengonsumsi obat mah. Sekian dan terima kasih. Lanjut, ada sesi pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Dara Madani dari kelompok 3. Dan saya ini senyawa basa apa yang ada pada larutan deterjen? Apakah ada yang ingin bertanya lagi?
deterjen fokus sendiri. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil percobaan pengamatan dari larutan asam dan basa. Larutan yang bersifat basa adalah deterjen dan kapur. Larutan yang bersifat mineral adalah air mineral. Bagaimana sifat asam atau basa dapat mempengaruhi lambung seseorang? Asam lambung berlebih karena lambung memproduksi HCl terlalu banyak. Jadi untuk menetralkan perlu meminum obat mah yang mengandung aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Ya, untuk saat ini bertanya apa yang dimaksud dengan pH? pH merupakan singkatan dari molar of hidrogen. pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu lautan. Bahan yang bersifat basah adalah obat mah, sampo, sabun, pasta gigi, dan pupuk. Tadi ada hubungannya dengan pH untuk menyatakan atau mengetahui tingkat keasaman atau kebasahan. Berapa kira-kira tentang pH-nya asam basa? 1 sampai 14 ya. Setelah kalian praktikum tadi 1 sampai 14. Nah, di sini ada beberapa teori yang kita bahas atau diperkenalkan satu teori saja, yaitu menurut Arrhenius di sini. Nah, bisa kalian lihat di depan. Nah, menurut Arrhenius, asam adalah zat yang melepaskan ion H+ dalam air. Nah, jadi yang kalian percobaan tadi, asamnya itu ada ion H+-nya. Oleh karena itu bisa berubah indikator universal. Kalau basa itu mengandung ion OH-. Nah, bisa di situ aja ya. Yang mengandung asam basa netral itu ada 3 ya, larutan. Kemudian pH-nya rentang 1 sampai 14. Kalau 1 sampai 6 artinya larutannya bersifat asam. Kalau 7 netral. Kalau dengan 7 8 sampai 14 basa. Pintar. Ada yang tahu atau ingat apa ciri larutan asam tadi? Dari segi rasanya asam. Kalau basa dari segi rasa apa? Boleh tidak kita mencicipi langsung? Kita identifikasi menggunakan alat indikator. Oke, betul ya, pakai indikator. Ya, masing-masing silakan dikerjakan waktunya 10 menit. Silakan dijawab dengan memberi tanda sila. Bahasa pengamatan kalian. Waktunya 10 menit. Ada 5 soal pilihan ganda. Kalau yang praktikum tadi paham dan bisa, itu soalnya sangat mudah. Kalau sudah, baiklah Ibu ingin tanya sedikit. Tadi yang kalian praktikum bahan yang sifatnya asam tadi apa saja? Yang bersifat basah, yang netral, air dan garam. Kalau netral pH-nya berapa, Barman? Kalau netral pH-nya 7, oke pintar. Kalau yang asam berapa pH? 1 sampai 6, oke bisa. Yang basah pH-nya berapa? 8 sampai 14, pokoknya di atas 7 ya. Apakah kalian punya pertanyaan? Tidak ada. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Silakan satu orang menyimpulkan. Pembelajaran kita hari ini apa kesimpulannya? Rahmatilah. Dari percobaan ini kami mengetahui sifat asam
kemudian sifat netral dan sifat basa dari suatu larutan. Asam tadi berapa? Di bawah? Di bawah 7. Basa? basa di atas Netral? netral 7. Paham semua? Paham. Oke, kalau sudah paham, bagaimana pembelajaran hari ini? seru. Seru, menarik. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran, Ibu ingin menyampaikan selanjutnya materi untuk minggu depan yaitu tentang teori asam basa. Silakan dibaca lagi bukunya. Yang mengatur pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak untuk partisipasinya anak-anak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.